Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Larosati Widiani Septri. Saya mahasiswa Universitas Mercu Buana jurusan Public Relation. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah video dengan materi agama Islam dengan tujuan untuk memenuhi nilai mata kuliah pendidikan agama Islam. Islam berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata kerja salima. Kata Islam adalah bentuk masdar. Dari segi sematik, Islam mengandung makna selamat, sejahtera, dan damai. Kata Islam satu akar dengan kata salam. Dari kata salam tersebut timbul ungkapan Assalamualaikum yang telah membudaya dalam masyarakat Indonesia, artinya semoga selamat, damai, sejahtera. Secara terminologis, agama Islam adalah agama penutup dari semua agama yang diturunkan berdasarkan wahyu ilahi atau Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk diajarkan kepada seluruh umat manusia sebagai way of life atau pedoman hidup, lahir dan batin dari dunia sampai dengan akhirat, sebagai agama yang sempurna, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Islam menurut para ahli. Menurut Profesor Dr. Muhammad Abdullah Zar, Islam adalah penyerahan diri secara total terhadap kehendak Allah tanpa perlawanan. Menurut Profesor Dr. M. Thohir Azhari, Islam berarti penundukan diri sepenuhnya atau secara total setiap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama manusia, terhadap kehendak dan ketetapannya atau sunnatullah. Menurut Ali Hasan, Islam sebagai kepercayaan buat keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat yang diwahyukan Allah kepada manusia dengan perantara Rasul. Perkembangan Islam. Khulafaur Rasyidin 632 sampai 661 Masehi, Bani Umayyan 661 sampai 750 Masehi, Bani Absayyah 752 sampai 1260 Masehi, Turki Utsami 1243 sampai 1924 Masehi. Perkembangan Islam di Indonesia. Masuknya Islam di Indonesia. Awal mula kedatangan agama Islam tidak berasal dari Arab langsung, tetapi dibawa oleh pedagang dari Gujarat, India sekitar abad ke-7 Masehi, dan baru pada abad 13 Masehi berdiri kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Proses Islamisasi di Indonesia. Makam Islam Maulana Malik Ibrahim berangkat tahun 1297 di Gresik, Jawa Timur. Makam Fatimah binti Maimun berangkat tahun 1082 di lereng Gresik. Terdapat batu tulis yang huruf dan berbahasa Arab. Berita dari Marco Polo, seorang pedagang dari Venetia yang sempat singgah di Perak 1292 Masehi, utara Aceh, menerangkan sebagai besar penduduknya memeluk agama Islam. Bukti-bukti masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Cara penyebaran melalui jalur pendidikan, politik, perkawinan, dan dakwah. Proses Islamisasi sendiri cepat berkembang dan diterima oleh masyarakat karena penyebaran agama Islam sangat mudah, jatuhnya kerajaan besar Hindu dan Buddha, yaitu Majapahit dan Sriwijaya. Upacara dalam Islam sangat sederhana, syarat masuk Islam sangat mudah, agama Islam tidak mengenal kasta, penyebaran agama Islam dengan cara damai.
Islam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia yang meliputi hubungan manusia dengan Allah atau hablum minallah, hubungan manusia dengan Allah melalui ibadah. Ibadah merupakan tujuan utama manusia diciptakan. Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berarti, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Hubungan manusia dengan manusia, hablum minan nas. Agama Islam mempunyai konsep-konsep dasar mengenai kekeluargaan, kemasyarakatan, kenegaraan, perekonomian, dan lain-lain. Konsep-konsep dasar tersebut memberi gambaran tentang ajaran-ajaran yang berkenaan dengan hubungan manusia dengan sama dalam berbagai aspek kehidupannya. Seluruh konsep tersebut bertumpu pada satu nilai, yaitu saling tolong-menolong antara sesama manusia. Hubungan manusia dengan makhluk lainnya atau lingkungannya. Islam sebagai agama wahyu yang memberi bimbingan kepada manusia mengenai semua aspek hidup dan kehidupan dapat diibaratkan seperti jalan raya yang lurus dan mendaki, memberi peluang kepada manusia melaluinya sampai ke tempat yang dituju, tempat tertinggi dan mulia, menurut Muhammad Daud Ali tahun 2018. Sumber ajaran agama Islam. Yang pertama yaitu Al-Quran. Mana Al-Qotban secara ringkas mengutip pendapat para ulama pada umumnya menyatakan bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan dinilai ibadah bagi yang membacanya. Di dalam Al-Quran dikenal istilah qiraat. Qiraat merupakan mazhab yang dianut seorang imam dan dalam membaca Al-Quran yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Qiraat ini beraneka ragam, namun qiraat yang diterima sebagai Al-Quran adalah qiraat yang mutawatir. Qiraat mutawatir 1. Ibnu Katsir qori Makkah, 2. Ibnu Amir qori Syam, 3. Nafi qori Madinah, 4. Abu Amr bin Al-Ala qori Basrah, 5. Hamzah, 6. Asim, 7. Al-Kasai. Al-Quran juga mengandung berbagai jenis hukum secara garis besar, dikategorikan kepada 3 hukum yaitu 1. Hukum-hukum berkenaan dengan itikad, 2. Hukum-hukum berkenaan dengan amal, 3. Hukum-hukum berkenaan dengan akhlak. Hukum-hukum yang terkait dengan amal terbagi kepada 2. 1. Hukum-hukum yang berkenaan dengan ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Yang kedua, hukum-hukum yang berkenaan dengan muamalat. Hukum yang berkenaan dengan muamalat terbagi lagi menjadi beberapa bagian. 1. Hukum ahwal syakisyah yang terkait dengan rumah tangga. 2. Hukum al-madiniyah seperti jual beli, sewa menyewa, pegadaian, dan lain sebagainya. Hukum murafaat yaitu terkait dengan peradilan dan kesaksian. 4. Hukum jinayah berkenaan dengan tindakan kriminal. 5. Hukum perundungan berkenaan dengan politik pemerintah dan prinsip-prinsipnya. 6. Hukum pemerintahan dan negara Islam serta hubungan antar negara. 7. Hukum perekonomian dan finansial. Serta secara ringkas dan global, Al-Quran mengandung maksud-maksud tertentu. Ada 5 maksud dari Al-Quran yaitu 1. Pesan tauhid dan perintah mengesahkan Allah. 2. Perintah beribadah yang dapat menghidupkan hati dan mengukuhkannya di dalam jiwa. 3. Janji dan ancaman berupa surga dan neraka. 4. Penjelasan mengenai jalan kebahagiaan dan bagaimana menjalaninya, begitu pula mengenai jalan kesatuan. 5. Kisah dan sejarah. Sunnah ini memiliki 4 fungsi terhadap Al-Quran yaitu 1. Mengukuhkan dan menguatkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. 2. Menjelaskan dan merincikan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. 3. Menetapkan hukum yang tidak tertera di dalam Al-Quran. 4. Menghapus hukum yang ada di dalam Al-Quran, namun fungsi keempat ini masih menjadi bahan perdebatan.
Sunnah yang menjadi hujah dalam penempatan hukum yang tentunya adalah sunnah yang mutawatir atau diriwayatkan oleh orang banyak dari orang banyak sehingga sampai kepada kita yang tidak memungkinkan bagi mereka untuk berdusta. Yang kedua adalah sunnah yang sahih. Syarat kesahihan ini ada 4. 1. Ketersambungan sanad. 2. Diriwayatkan oleh yang adil dan dabit. 3. Tidak mengandung ilat atau cacat. 4. Tidak bertentangan dengan sunnah yang lebih kuat darinya. Ijma adalah konsensus atau kesepakatan seluruh mujtahid umat Islam dalam satu hukum pada suatu masa. Ijma ini tentunya juga bukanlah tidak berdasarkan kepada dalil syar'i, namun ia berdasarkan dalil syara' yang ada 5 terbagi 2. 1. Ijma sarih, di mana setiap mujtahid mengutarakan pendapatnya hingga membuat suatu kesepakatan. 2. Ijma sukuti, di mana ada sebagian mujtahid yang tidak mengemukakan pendapatnya, ia hanya berdiam dan tidak membantah. Qiyas berarti menyamakan atau memperkirakan satu kasus yang tidak ada nas, menjelaskan mengenai hukumnya kepada satu kasus yang ada nas syara, menjelaskan mengenai hukumnya karena adanya persamaan kedua kasus tersebut dalam hal sebab atau ilah bagi hukum ini. Sumber hukum yang masih diperdebatkan. 1. Istihan. 2. Maslahah mursalah. 3. Al-istishab. 4. Mazhab sahabat. 5. Uruf. Sekian presentasi dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.